Shalom adik-adik sekolah minggu di mana saja berada. Puji Tuhan ya, hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu secara online. Semuanya pasti bergembira ya, boleh berjumpa dengan kakak-kakak sekolah minggu dari GKST Jemaat Efata Palu. Ayo bersama kita siapkan hati kita untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Jangan sedih ya, walau kita beribadah di rumah saja, sebab kita percaya Tuhan Yesus akan memberkati ibadah kita. Ayo adik-adik yang ada di rumah, semuanya bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu GKST. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kita meminta Tuhan memberkati ibadah kita. Mari bersama kita menyanyi Selamat Pagi Bapa. Kita berdoa bersama, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami sepanjang malam yang telah berlalu. Kami boleh beristirahat, kami boleh tidur malam dengan nyenyak. Kami yakin dan percaya itu semua boleh terjadi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Siapkan hati kami Tuhan untuk memuji, memuliakan akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengampuni dosa kami, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus menang atas maut. Tuhan Yesus bangkit. Karena itu kita bersyukur atas kasih Tuhan.
Mari kita katakan terima kasih pada Tuhan lewat pujian. Kasih Yesus indah oh indah, dengan gerakannya. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Sekali lagi ya, kasih Yesus. kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga setia menjaga, melindungi, dan memelihara hidup kita. Coba kalian lihat, burung pipit yang kecil tuh dimakan. Ayo kita nyanyi dalam pujian burung pipit yang kecil dan burung pipit tidak menabung ya. Ayo tepuk tangan semuanya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Adik-adik sekolah minggu di mana saja berada, kasih Yesus buat kita semua. Tuhan Yesus minta kita jangan berbuat dosa lagi. Karena itu Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita memohon ampun pada Tuhan Yesus atas kesalahan kita. Dan untuk itu bersama-sama kita akan berdoa ya. Ayo kunci tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang padamu memohon kesalahan dan dosa kami. Darah kami sering melupakan kasih Tuhan kami. Kami tidak bersyukur, kami tidak berterima. Ampuni dan berkatilah kami. Berkati dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang mengasihi sesama kami, terlebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Iya, adik-adik, sekarang kita bahagia karena kita percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ayo kita bernyanyi bersama pujian yang mengatakan, "Stop, ku mau katakan." Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Adik-adik, sekarang kita berterima kasih pada Tuhan melalui persembahan syukur kita. Tuhan Yesus suka melihat anak-anak sekolah minggu belajar untuk memberi, berbagi berkat lewat persembahan kita saat ini. Dan persembahan itu dipakai untuk pekerjaan dan pelayanan memberitakan kasih Tuhan kepada sesama kita di mana saja lewat Gereja GKST Efata Palu. Ayo, sambil mempersiapkan persembahan kita menyanyi bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa ya. Semua siapkan hatinya. Ayo semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Ini kami anak-anak sekolah minggumu. Kami datang mempersiapkan hati kami, pikiran kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga ibu guru kami yang akan membawakan cerita. Biarlah Tuhan akan memakai ibu guru kami untuk boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sebelum baca Alkitab, kita memuji Tuhan ya. Pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali ikut salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita
kita firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Ayo, kunci tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua, biarlah firman-Mu itu akan bertumbuh dalam hidup kami. Tuhan, kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan akan memberkati kami dan firman-Mu akan kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, salam sukacita, damai sejahtera bagi kita semua. Buat adik-adik sekolah minggu di mana saja berada, di rumah adik-adik tentunya. Jangan sedih ya, tetap semangat karena ceritanya kakak bagus sekali. Duduk yang tertib ya, siapkan Alkitabmu, pensilmu, juga kertas untuk aktivitas kita sebentar sesudah cerita. Yang belum bisa baca Alkitab, minta tolong sama ayah, bunda, kakak untuk membacakan bagimu dan juga akan bagi kalian semua ya. Bacaan Alkitab terdapat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 10. Tuhan pasti pelihara. Kita baca Alkitab ya adik-adik. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu berkata, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu."
Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tetapi dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpahkan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengar permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Adik-adik, shalom. Ya, kita bersyukur, bersuka cita di hari Minggu yang indah ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita. Judul ceritanya adalah Tuhan Pasti Pelihara. Tadi kita sudah membaca Alkitab yang terdapat dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Nah, adik-adik, kita juga tadi sudah menyanyi bersama tentang burung pipit yang tidak menabur tapi diberi makan. Bunga bakung tidak memintal tapi didandani. Siapa ya yang memberi semua itu? Ada yang tahu jawabannya? Ya, betul sekali. Tuhanlah yang memeliharanya. Berarti kita juga pasti dipelihara oleh Tuhan. Saat ini ceritanya tentang Elia yang dipelihara oleh Tuhan Allah. Siapa? E-L-I-A. Elia. Elia adalah seorang nabi Tuhan. Dia dicari dan dikejar oleh seorang raja yang namanya Raja Ahab yang jahat. Raja Ahab yang jahat. Tetapi Tuhan menolong Nabi Elia ketika Nabi Elia bersembunyi dari Raja Ahab. Tuhan memelihara Elia. Bagaimana caranya? Ya, waktu Elia berada di Sungai Kerit, Elia minum air Sungai Kerit, dan lewat burung gagak
Elia memperoleh makanannya. Dan Elia sungguh-sungguh dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi Elia. Nah, lihat ya. Dan waktu sungai Kerit airnya mulai habis, Tuhan menyuruh Nabi Elia ke Sarfat. Di sana Nabi Elia bertemu dengan seorang janda di Sarfat. Nah, ini gambarnya Ibu Guru. Ya, Nabi Elia bertemu dengan janda di Sarfat. Dan melalui janda di Sarfat, Nabi Elia memperoleh minuman dan sepotong roti. Sungguh baik ya, janda di Sarfat bersama anaknya, mereka mau memberikan Nabi Elia makanan dan minuman, yaitu air dan sepotong roti. Ya, air dan sepotong roti. Lihat gambarnya ya. Nah, tapi adik-adik, ternyata janda di Sarfat hanya mempunyai sedikit tepung dan minyak untuk dibuat makanan. Setelah itu mereka akan apa? Akan mati. Ya, tetapi janda di Sarfat mengikuti apa yang Nabi Elia minta, atau mengikuti apa yang Nabi Elia minta untuk dibuatkan makanan ya. Nah, artinya kita juga diajar untuk berbagi. Tuhan menepati janjinya pada janda di Sarfat. Apa yang terjadi adik-adik? Wah, minyak dalam buli-buli dan tepung dalam tempayan tidak habis. Mereka juga bisa memperoleh makanan. Walaupun pertama tadi janda di Sarfat sangat sedih karena dia tinggal mempunyai sedikit minyak dan tepung untuk dibuatkan roti. Tapi dia mengikuti apa yang Nabi Elia perintahkan. Nah, adik-adik, suatu saat janda di Sarfat ini anaknya sakit. Ya, dia sedih sekali ya. Dia sedih sekali. Ini dia gambarnya. Janda di Sarfat. Tiba anaknya sakit. Kemudian Nabi Elia berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan untuk anak dari janda di Sarfat. Dan akhirnya anak janda di Sarfat menjadi sembuh dan hidup kembali. Adik-adik, cerita Elia dan janda di Sarfat, mereka itu taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada mereka. Tuhan senang dan Tuhan menolong serta memelihara mereka. Ya, adik-adik, seperti Elia, burung pipit, bunga bakung, Tuhan pelihara. Tentunya Tuhan juga memelihara adik-adik sekolah minggu di mana saja berada. Tuhan beri apa? Beri berkat kesehatan, beri berkat kepintaran pada adik-adik. Dan juga melalui orang tua Tuhan pelihara. Ya, orang tua, ayah bunda setia merawat kita, ya, merawat adik-adik. Dan ayah bunda bekerja buat kita. Ya. Dan juga melalui ibu guru di sekolah minggu. Ibu guru di sekolah mengajarkan kita untuk berbagi dan mengasihi sesama kita. Dan juga mengajarkan kepada kita untuk menyayangi saudara kita. Seperti janda di Sarfat tadi, dia mengasihi Elia, ya. Dia menyediakan makanan dan minuman untuk Elia. Karena itu kita juga harus setia seperti
Elia. Ya, Elia menurut apa yang Tuhan perintahkan. Dan bagaimana caranya ya kita bisa menurut apa yang Tuhan perintahkan? Ada yang tahu? Nah, betul. Yaitu rajin berdoa. Apalagi? Rajin beribadah. Taat dan patuh pada orang tua. Taat dan patuh pada ayah bunda. Mengasihi sesama. Berbagi apa yang ada pada kita. Pasti Tuhan senang dan selalu memelihara kita. Seperti siapa tadi? Nabi Elia yang taat pada siapa? Pada Tuhan Allah. Dan seperti saat ini kita juga diajarkan jangan takut dan khawatir. Karena apa? Karena Tuhan pasti menolong dan memelihara kita. Asal apa ya? Asal kita setia dan taat pada Tuhan. Ya, kita setia dan taat pada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tak akan henti-hentinya. Seperti janda di Sarfat tadi, akhirnya apa? Mereka bisa makan dan minum. Mereka tidak kehabisan. Mereka tidak kehabisan minyak pada buli-buli, dan mereka tidak kehabisan tepung pada tempayan. Karena apa? Karena mereka taat dan setia, tidak meragukan kasih Tuhan, dan percaya berkat dan kasih Tuhan selalu ada buat kita. Ya, adik-adik, saat ini pun di saat adanya virus COVID-19, kita juga harus taat anjuran pemerintah. Ya, belajar di rumah, beribadah di rumah. Ya, kemudian apa lagi? Menjaga kebersihan. Ya, cuci tangan dengan sabun. Harus mandi ya. Kemudian hati kita harus gembira di rumah saja, karena kita percaya Tuhan pasti apa? Pelihara. Seperti cerita kita tadi tentang Elia dan janda di Sarfat. Tuhan menolong dan mereka sangat setia dan taat kepada Tuhan. Karena itu pun kita juga harus taat dan setia kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan sangat luar biasa buat kita. Amin. Adik-adik, habis kita tadi kita masuk di dalam aktivitas buat anak-anak ada kita aja ELIA itu diurut ke L I dan A, itu aktivitas anak batita dan buat anak pratama menyusun ayat yang terdapat tadi 1 Raja-Raja ayat 7 sampai dengan 24. Ayatnya, sesudah turun tetap
itu menjadi sungai kering, tiada negeri hujan di setiap negeri itu. Buat anak-anak Madia nulis doa atas pemeliharaan Tuhan. Yang pertama doa untuk orang tua, yang kedua doa untuk kesehatan dan kepintaran. Ayat hafalan untuk semua dari sampai pada Madia itu ayat hafalannya 34a. Khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Itulah aktivitas kita. Semoga anak-anak bisa mengerjakannya di rumah. Salam. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan berdoa. Kita akan berdoa ya. Dan semuanya duduk yang manis. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami boleh diajarkan untuk tidak khawatir, untuk tidak takut, karena Tuhan Yesus selalu memelihara kami, menjaga kami, seperti cerita Nabi Elia bersama janda di Sarfat. Mereka taat dan setia, dan Tuhan Yesus senang, dan Tuhan Yesus memelihara mereka. Untuk itu pun kami percaya Tuhan Yesus akan selalu menjaga kami semua anak-anak-Mu, menolong kami semua anak-anak-Mu. Kami juga diajarkan untuk selalu berbagi dengan sesama kami, mengasihi sesama kami, mengasihi saudara kami. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami, anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, berikan mereka kesembuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami duka cita. Tuhan Yesus, beri mereka penghiburan. Kami percaya Tuhan akan selalu menjaga mereka, nolong mereka, kekuatan, dan mereka percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Yesus saat ini juga bersyukur dengan semua anak-anak-Mu, di mana mulai dari hari Senin sampai hari ini Tuhan, hari Minggu, mereka boleh bertambah usia, mereka boleh berulang tahun. Tuhan Yesus, berkatilah ungkapan syukur mereka, berkati pertumbuhan jasmani dan rohani mereka. Dan kami percaya kami juga semua anak-anak-Mu, Tuhan Yesus memberkati kami dalam pertumbuhan jasmani dan rohani kami. Tuhan, kami juga berdoa buat papa, mama, orang tua kami, semua anak-anak-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati orang tua mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Dan kami percaya Tuhan,
menolong dan menjaga mereka, terlebih khusus dalam situasi seperti saat ini, di mana negara kami, bangsa kami, kota Palu, kami percaya Tuhan juga akan menjaga semua orang tua kami dalam setiap mereka bekerja dan berusaha. Tuhan, inilah kami yang berdoa, dalam nama-Mu kami berdoa. Ya Tuhan Yesus, sahabat kami datang kepadamu, anak-anak-Mu, boleh tertunduk di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami merasakan ketakutan, merasa kekhawatiran Tuhan akan adanya virus corona yang sedang membuat kami saat ini merasa takut. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau akan senantiasa menjaga kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala penularan virus COVID-19. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok daerah. Tuhan kiranya akan memberkati mereka. Kiranya Tuhan akan memeliharakan kehidupan mereka, memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, sehingga mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tentunya baik bagi kami semua, rakyat Indonesia. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat kami semua anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan juga akan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami teringat bagi para tim medis yang saat ini berjuang untuk masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan akan menganugerahkan kesehatan, kekuatan bagi mereka semua. Menutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas pekerjaan dan pelayanan mereka masing-masing untuk kesembuhan bagi para pasien yang mengalami COVID-19. Tuhan Yesus sahabat kami, saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat persembahan syukur kami yang sudah kami berikan. Kami masih kecil-kecil Tuhan, kami yakin dan percaya walaupun kami masih kecil, persembahan kami Tuhan akan berkati, akan dipakai untuk pelayanan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang hidup bagi kami semua anak-anak-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita berdiri mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita menyanyi pujian Aku Diberkati dan Sayang-sayang disayang. Ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.